Hai good people, kali ini ada liputan spesial Bandung lainnya nih dari Adiat yang bakal ke Gua Belanda. Aduh, Akpa nggak takut ya Adiat? Ingat ya kak, kalau di sini tuh jangan sompral, oke? Jangan ngomong aneh-aneh deh. Selain itu ada reporter Ocean yang akan liputan di tempat daur ulang sampah loh. Wah keren banget ya. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita ikutin keseruan para reporter cilik. Hanya di catatan si Bocil, seru banget loh. Kangen deh sama Mak Zaya. Hah? Apa kak? Enggak. Udah yuk. Kayak gimana tuh Pak ceritanya salah satu ya? Coba ceritain boleh nggak? Salah satunya ketika masuk gua ini merasakan ketidaknyamanan. Tuh yang kedua pernah ada yang ditarik-tarik. Apa? Kak Cila boleh ikut masuk nggak? Aduh, kalau Kak Cila masuk, muat gak ya? 1, 2, action! Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Tak pernah putus asa, tetap berusaha. Segala tantangan jadikan cerita. Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Liputan yang menarik di setiap hari dari kita para reporter cilik. Catatan si bocil. Halo good people, kembali lagi di catatan si Bocil. Seru banget loh. Sekarang Adiat udah ada di salah satu hotel di Bandung nih. Langsung aja kita lihat yuk. Kak Cita. Ayo buruan, ayo dong. Duduk dulu. Kita sarapan dulu nih. Aku udah bikinin kamu ini. Ih, nggak usah kak, aku kan udah kasih makanan. Jelasin dulu ke aku kamu kenapa telat. Itu kak, kan kemarin kita habis liputannya susah ya. Berat yang menantang banget. Aku tidurnya pulas banget. Sekarang sarapan dulu biar perut gak kosong. Makasih ya kak. Ya. Hmm. Jadi abis ini kita liputan kemana? Kayaknya Gua Belanda deh. Setelah Adiat sarapan, langsung mulai liputan deh di Gua Belanda. Semangat ya Adiat. Kamu udah pernah denger belum cerita soal Gua Belanda ini serem-seremnya? Udah deh. Udah aman kak. Yang penting kita nggak kesompral. Udah. Ngapain Terus takut ini sih? di mana Orang goanya? rame. Nih kita tinggal turun ke bawah nanti ikutin jalan 700 meter nanti ketemu. Yuk. Jauh langsung. banget Jadi kamu nggak mending mau opening dulu di sini? Opening Yaudah, general dulu aja. Yuk. Mic dulu dong. Nih. Nah. Udah, oke. Standby ya. 3, 2, 1, action. Halo good people, kembali lagi di catatan si Bocil. Seru banget loh. Nah good people, sekarang aku masih ada di Bandung. Dan sekarang aku udah ada di Taman Hutan Raya yang ada di Bandung nih. Nah di sini tuh ada macam-macam sebenarnya. Ada Gua Belanda, ada Gua Jepang, ada museumnya, ada Curug Omas. Tapi hari ini kayaknya Gua Belanda dulu, mau nggak? Gua Belanda. Tapi Kak Zeta mau nggak ke Gua Jepang kalau bisa? Ya. Enggak. Masih. Yaudah. Yuk, langsung aja good people. Lihat. Takut banget. Apaan sih, ngapain sih tarik-tarik ah? Sakit, jangan ditarik-tarik. Oh, Jangan sakit. cepet jalan aku takut. Ya udah, kan lagi kita deket-deket. Lihat, bukan. Itu apa tadi? Apaan sih? Orang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih. Aku takut. Apa? Nggak usah. Tadi ada yang lewat. Apaan sih lewat-lewat? Tadi ada yang lewat. Apaan sih? Ya udah nggak usah tarik-tarik dong, robek nanti baju ah. Jangan kayak gitu. Udah lanjut, orang masih rame di sini kan, lagi nanti depan aman kok ah. Aku takut. Iya kan aku bilang di situ banyak monyet liar. Udah, jangan takut sih. Tinggalin mereka menyerang kan? Bukan ada lagi di depan, dia lagi minum teh. Good people, di Gua Belanda ini ternyata banyak banget loh monyet liarnya. Gemes banget ya. Itu kayaknya guanya ya dia ya. Bukan, itu mah gua. Di depan ada monyet lagi. Bener, itu guanya, bener. Nah good people, sekarang reporter Adiat dan Camper Zeta udah sampai nih di Gua Belandanya. Hai good people, hari ini Adiat masih liputan di Bandung nih, tepatnya di Gua Belanda. Pasti udah pada tahu kan kalau Gua Belanda itu merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Belanda. Nah sebenarnya masih banyak loh peninggalan bersejarah dari Belanda yang tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah benteng-benteng pertahanan. Kita simak bareng-bareng yuk. Yang pertama ada Benteng Belkica.
Letak Benteng Belkica berada di Kalimantan Neira di Pulau Banda Neira, Provinsi Maluku. Benteng ini awalnya dibangun oleh Portugis namun diambil alih dan dibangun ulang oleh Belanda pada 4 September 1611. Benteng ini digunakan untuk menangkal serangan rakyat Banda yang menantang monopoli perdagangan pala dari VOC. Selain itu, Benteng Belkica juga difungsikan sebagai markas militer Belanda dan tempat untuk memantau lalu lintas kapal dagang. Yang kedua ada Fort de Kock. Benteng yang terletak di puncak Bukit Jirek Bukit Tinggi ini menjadi saksi kegigihan pasukan Paderi yang dipimpin oleh Imam Bonjol dalam melawan pasukan Hindia Belanda. Benteng ini didirikan sekitar tahun 1826 oleh Johann Hendrik Conrad Bauer yang saat itu sepangkat kapten dan memimpin salah satu satuan pasukan tentara Hindia Belanda ke wilayah pedalaman Sumatera Barat. Yang ketiga Fort de Bas. Fort de Bas merupakan benteng pertama pasukan Belanda yang didirikan di SDI Papua. Berdiri pada 24 Agustus 1828, nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, LPJ Burggraaf Dubus Gisik Ginies. Benteng Fort Dubus masih beroperasi sampai pada sekitar 1835, hingga pada akhirnya dikosongkan dan ditinggalkan karena para penduduk di sana terjangkit berbagai macam penyakit terutama malaria yang mengakibatkan meninggalnya sebagian besar penduduk dan banyaknya penyerangan yang dilakukan oleh suku-suku dari Seram dan Goram. Yang keempat yaitu Benteng Van der Wijk. Sesuai namanya, benteng ini dibuat pada masa pemerintahan Belanda di tahun 1818 oleh Jenderal Van den Bosch dan menjadikan bangunan ini sebagai kantor VOC. Kemudian benteng tersebut berubah fungsi menjadi benteng pertahanan Belanda. Pada tahun 1856, benteng tersebut beralih menjadi sebuah sekolah calon militer khusus anak-anak dari bangsa Eropa. Perubahan fungsi benteng tersebut berpengaruh pada lingkungan di sekitar benteng, yaitu mulai tumbuh pemukiman militer di sekitar benteng. Yang kelima ada Benteng Van den Bosch. Lokasi benteng ini sangat strategis, yaitu berada di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng Van den Bosch selesai dibangun pada tahun 1845 dan digunakan sebagai hunian bagi 250 tentara Belanda dan 50 kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Oleh masyarakat sekitar, benteng ini disebut benteng pendem karena posisinya memang sengaja dibuat lebih rendah dari tanah di sekitarnya sehingga tampak terpendam. Nah, jadi itu dia good people, beberapa benteng pertahanan peninggalan Belanda di Indonesia. Seru juga kali ya kalau reporter cilik kita main-main ke salah satu peninggalan sejarah yang baru kita bahas tadi. Nah, sekarang kita simak lagi yuk liputan dari reporter kita. Nah, nih Kak Zeta udah nyampe. Nih, udah nyampe nih gua Belandanya. Ingat ya Kak, kalau di sini tuh jangan sompral, oke? Jangan ngomong aneh-aneh deh. Iya, tapi kamu beneran gak mau balik liputan aja nih? Aku tuh takut banget. Tuh kamu lihat Kak, dari kita luarnya. udah nyampe sini udah jalan 700 meter udah. Masuk aja yuk. Adiat, please. Oh iya, kita pergi Kak, aja kita deh. udah jalan 700 meter udah. Aku udah capek. Ih, apaan sih Kak Zeta? Ini tuh narasumber kita. Ya ampun, bikin takut aja. Kan udah deh, aku tuh gini nih, kalau liputan di tempat-tempat kayak gini tuh aku tuh udah, ya ampun udah parno duluan. Ah, udahlah, makanya gak usah parno. Aduh, Udah yuk, kita langsung opening aja. astaga, ya ampun jantungan banget kaget. Yuk, opening aja deh Kak. Udah deh, yuk opening aja deh. Bentar, aku tarik napas dulu. Oke, standby. 3, 2, 1, action. Halo people, kembali lagi di Cetan Si Bocil, seru banget loh. Nah sekarang aku udah ada di Gua Belandanya nih dengan Pak siapa nih? Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Pak Ganjar, ini tuh kenapa sih Pak namanya Gua Belanda? Karena tadinya dibangun pada masa pendudukan Belanda. Oh, terus kalau dulu ini Gua Belanda digunainnya buat apa sih Pak? Jadi Gua Belanda ini pertama kali dibangun untuk terowongan air. Gua Belanda ini berubah fungsi, pernah digunakan untuk gudang amunisi dan sekarang bisa digunakan untuk wisata penelusuran gua. Masuk ke sini tuh harga satu tiketnya tuh berapa sih Pak? Untuk masuk ke Tahura ini harga tiketnya Rp17.000. Kalau untuk masuk Gua Belanda gratis. Bapak nyebutin Tahura tuh maksudnya apa Pak? Tahura itu Taman Hutan Raya. Jadi salah satu kawasan pelestarian alam. Kenapa dipanggilnya pelestarian alam Pak? Emang ada hewan-hewan yang dilindungi di sini? Betul sekali. Jadi Tahura ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang melindungi baik satwa maupun tumbuhannya, baik asli maupun tidak asli. Pak, wisatawan yang di sini Bapak pernah nggak dengar ada yang punya cerita serem atau Bapak sendiri? Kalau pengalaman pribadi belum pernah, tapi kalau pengunjung ada beberapa orang. Kayak gimana tuh Pak ceritanya salah satu ya? Coba ceritain boleh nggak? Salah satunya ketika masuk pernah ada yang di
Ya ampun, Kang Berzeta sampai ketakutan gitu. Selain Adiat yang lagi di Bandung, ada Ocean yang mau liputan juga nih Good People. Tapi kok banyak sampah gini sih? Kira-kira Ocean mau liputan apa ya? Duh, mana sih nih Ocean nih? Main di tempat apa lagi nih, aku belum pernah kesini sebelumnya. Kakila. Ocean dari mana aja? Dari kantor. Kok telat sih? Iya, ada urusan. Oh ya udah, urusan apa sih anak kecil? Kacil kok wangi banget sih. Iya dong, Kak Cila kan habis beli parfum baru nih. Ocean mau cobain nggak? Udah kayak gini aja, udah. Ih, ini tuh Kak Cila habis beli parfum baru khusus buat nemenin liputan Ocean hari ini. Masa sih Kacila? Iya, nih kita tuh kalau mau liputan tuh harus cakep sama wangi. Siapa tahu aja kan narasumbernya cakep, ya kan Ocean? Iya. Ocean, tapi kita ini mau kemana sih? Udah pakai sepatu boot gini lagi. Kamu juga udah tuh. Ada deh, yuk. Udah, kita masuk aja yuk. Yuk. Aduh Good People, kira-kira gimana ya liputan Ocean dan Kak Cila kali ini? Semoga lancar ya. Ocean, ini tempat apa sih? Kok kayak kotor gini deh? Kamu gak cium bau? Kita udah sampai nih Kacila di tempat pengolahan sampah Waste for Change. Hah? Sampah? Pantes aja bau. Ini parfum aku yang baru aja sampai nggak kecium nih wanginya. Aduh, perasaan aku kok kayak nggak enak ya. Yaudah deh, kita opening aja dulu ya. Oke. Ini mic-nya. Udah siap? Iya. Ocean udah siap? Ya. 3, 2, 1, action. Halo Good People, ketemu lagi sama aku Ocean di catatan si bocil. Seru banget loh. Hari ini Ocean lagi ada di rumah pemulihan material Waste for Change di daerah Bekasi. Di sini kita bisa memilah-milah sampah menjadi hal yang lebih berguna. Penasaran gak sih kayak gimana? Ikutin liputan aku hari ini ya. Nah, sekarang Ocean sudah sama narasumbernya nih. Halo Pak, namanya siapa? Nama saya Rahmat. Pak Rahmat sebagai apa nih di sini? Saya sebagai koordinator yang nanganin operasional lapangan di sini. Oh gitu. Nah Pak, ini saya wawancara dulu ya. Oke. Sambil kita jalan-jalan ke dalam ya Pak. Ya, ayo silakan. Waste for Change itu apaan sih Pak? Waste for Change adalah perusahaan pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Jadi visi kita adalah mewujudkan Indonesia bebas sampah. Sudah berdiri dari kapan Pak? Kita udah berdiri dari tahun 2014, tepatnya 7 November 2014. Apa sih tujuan Waste for Change ini? Tujuan kita adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab supaya Indonesia bisa bebas sampah suatu saat nanti. Emang mungkin Pak kita bebas Pak sampah? Selama pengelolaannya benar, ekosistemnya jalan dan masyarakatnya juga mematuhi cara-cara dengan benar, itu bakal terwujud. Emang di sini sampahnya diolah jadi apa Pak? Macem-macem, jadi ada sampah anorganik yang jenis kertas, itu bakal jadi kertas daur ulang, plastik juga begitu. Sampah apa aja sih Pak yang bisa didaur ulang di sini? Ya jadi macam-macam ya. Pertama jenis organik itu bakalan bisa diolah jadi kompos atau jadi BSF. Terus anorganik juga macam-macam, ada kertas, kaca, logam, plastik. Nah itu bakal jadi material baru juga ke depannya. Pak ajarin Ocean dan Good People cara memilah sampah di rumah itu gimana sih? Oh, jadi untuk memilah sampah di rumah itu kita harus bagi dulu menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kalau bisa sampah anorganiknya juga dibagi jadi beberapa kategori seperti kaca, logam, plastik, kertas itu dipisah masing-masing sebelum akhirnya nanti dibuang. Oh gitu. Nah ternyata Good People kita bisa memilah sampah dimulai dari rumah loh. Ocean seneng banget. Nah proses pemilahan sampah ini kayak gimana Pak? Jadi kalau di sini tuh sampah disortir menjadi lebih detail ya. Kayak tadi kan dari sumber atau dari rumah tuh udah ada organik, anorganik kertas, kaca, logam, plastik. Nah di sini bakal disortir lebih detail lagi menjadi 14 jenis sampah gitu. Kenapa? Karena sebelum didaur ulang sampah itu harus spesifik jenisnya seperti plastik PET, PP dan lain-lain gitu. Jadi kita sortir jadi 14 jenis dulu. Oh, ya. Aduh, Ocean, ini beneran nih kita mau liputannya di sini nih? Iya Kak, Kak Cila semangat dong. Iya, tapi di sini bau. Emang kamu nggak nyium bau? Udah namanya tempat
pemilahan sampah ya bau wajar. Nah Pak, proses awalnya tuh gimana sih? Jadi di awal itu kita harus angkut sampahnya dulu dari sumber. Nah, Ocean mau tahu kan? Ya. Ayo, kita ikut ya. Oke. Good people, daur sampah itu memang menjadi salah satu cara menanggulangi permasalahan lingkungan. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh beberapa negara dengan tingkat daur ulang tertinggi di dunia. Wah, di mana aja ya? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama ada negara dari benua Eropa, yaitu Swiss. Angka yang dicapai negara tersebut dalam mendaur ulang sampah adalah 53%. Dalam mencapai hasil tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas yang dapat mengumpulkan sampah tertentu untuk didaur ulang. Sampah yang umumnya didaur ulang adalah gelas dan aluminium karena keduanya mudah untuk didaur ulang loh good people. Selanjutnya masih di benua Eropa yaitu Austria. Negara yang beribu kota di Vienna ini memiliki tingkat daur ulang cukup tinggi yaitu sebesar 54%. Alasan dibalik tingginya tingkat daur ulang di Austria yakni sistem pemerintahan yang mendukung dengan didanai oleh pajak setiap wilayah kota. Dan tiap-tiap warga pun melakukan daur ulang dengan baik. Wah, keren banget ya. Oke good people, sekarang kita beralih ke negara Korea Selatan. Sebanyak 59,5% sampah berhasil didaur ulang di Korea Selatan loh good people. Tingkat daur ulang sampah yang tinggi tersebut dikarenakan aturan pemerintah mengenai kemasan yang dapat didaur ulang. Aturan tersebut memuat bahwa pabrik makanan dan minuman harus memperhatikan kemasan yang memudahkan proses daur ulang. Di Korea Selatan, setiap kemasan yang diproduksi juga dibagi per kategori, yaitu mudah didaur ulang dan kemasan yang sulit didaur ulang. Berikutnya yaitu negara Wales. Negara yang terdapat di Britania Raya ini memiliki tingkat daur ulang 65,2% pada tahun 2022. Hasil ini didapatkan karena kerjasama pemerintah kota lokal yang menerapkan konsep penggunaan barang kembali, pendaur ulangan sampah serta pengomposan sampah organik dari sampah rumah tangga dengan kesadaran tinggi. Warga Wales tidak lagi membuang sampah makanan begitu saja ke tempat sampah, melainkan mengompos terlebih dahulu. Hasilnya, Wales mampu membuat penghentian terhadap emisi di atmosfer. Yang terakhir di good people, ada negara Jerman yang menduduki peringkat pertama dalam daur ulang sampah dengan nilai 66,1%. Berarti lebih dari separuh sampah yang dihasilkan dapat didaur ulang dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Di negara tersebut, kebijakan pemilahan sampah bersifat wajib. Selain itu, terdapat skema deposit untuk warga Jerman atas partisipasi dalam penukaran botol plastik ke mesin pengumpul botol dengan sejumlah nominal yang dapat diuangkan. Skema ini sangat efisien karena dapat meningkatkan pengelolaan daur ulang sampah. Wah, keren banget ya negara ini good people. Itulah tadi beberapa negara dengan tingkat daur ulang tertinggi di dunia. Ayo good people, kita majukan dan bantu negara Indonesia berpartisipasi dalam meningkatkan angka daur ulang sampah. Kayak gimana tuh Pak ceritanya salah satu ya? Coba ceritain boleh nggak? Salah satunya ketika masuk gua ini merasakan ketidaknyamanan. Itu yang kedua pernah ada yang ditarik-tarik. Good people, jangan kemana-mana dulu ya. Adiat bakal masuk nih ke Gua Belanda dan Ocean yang bakal angkutin sampah dibantuin campers Cila. Pokoknya tetap di catatan si bocil, seru banget loh. Angkat nih sampahnya ya. Aduh, kalau kayak gini nih aku jadi kangen deh sama Mak Zaya. Hah? Apa Kak? Enggak. Udah yuk.